Hai guys, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang properti investasi. Sebelum itu, kita kenalan yuk. Nama saya Anggi Guardani dan rekan saya Dr. Madu. Sebelum itu, jangan lupa di like ya. Terima kasih. Apa itu properti investasi? Properti investasi adalah properti yang berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atas kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang, jasa, atau tujuan administratif, dan dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jadi, untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria, yaitu yang pertama, tujuan penggunaannya adalah untuk rental dan atau kenaikan nilai, dan jenis kepemilikannya harus dimiliki pembiayaan. Contoh properti investasi yaitu tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum tentu ditentukan. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Pengakuan properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Slide berikutnya, pengakuan awal properti investasi. Sesuai dengan prinsip pengakuan dalam PSAK 13 pada paragraf 16, entitas tidak mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi sehubungan dengan biaya harian penggunaan properti. Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Contoh, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atau biaya penggunaan properti investasi pada saat terjadi biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi. Nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah suatu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kedua, PSAK 68 menetapkan hierarki nilai wajar yang mengelompokkan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar menjadi 3 level input. Untuk input level pertama adalah harga kuotansian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif. Untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level kedua adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level pertama yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk input level ketiga adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Pengukuran setelah pengakuan awal. Properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dari nilai wajar atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi. Transfer. Pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika hanya terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi
properti yang digunakan sendiri. Kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual atau dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Keempat, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Jika entitas menggunakan model biaya dalam pengukuran properti investasinya dan akan mengalihkan properti investasi tersebut menjadi aset yang digunakan sendiri atau aset tetap atau persediaan, maka nilai tercatatnya tidak berubah. Untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi aset yang digunakan sendiri atau persediaan, akuntansi selanjutnya mengacu pada PSAK 16 dan PSAK 14, yaitu biaya perolehan bawaan digunakan sebagai nilai wajar pada saat dimulainya tanggal penggunaan. Berikutnya penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi itu ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Pada saat pelepasan terjadi, perusahaan harus mencatat depresiasi untuk masa terakhir depresiasi sampai saat terjadinya penyelesaian. Selanjutnya, nilai buku akan dieliminasi dengan mendebit akumulasi depresiasi sejumlah depresiasi yang telah dilakukan sampai dengan pelepasan. Lalu, mengkredit akun aset tetap sebesar biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengungkapan properti investasi, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan perseroan wajib melepaskan antara lain kebijakan akuntan untuk pertama, pengakuan awal properti investasi, kedua, pengakuan setelah pengakuan awal properti investasi, model nilai wajar atau model biaya. Ketiga, estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan untuk model biaya. Dan yang keempat, penghentian pengakuan dan penghasilan rental selama periode. Masih dalam pengungkapan. Untuk properti investasi yang menggunakan model nilai wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud di atas ditambahkan pengungkapan. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi. Saat suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka perseroan mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menunjukkan secara terpisah. Ketiga, jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali, dan yang keempat, penyesuaian signifikan lain. Aspek perpajakan atas properti investasi. Jenis-jenis properti yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual properti antara lain. Yang pertama, PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak kendaraan yang melekat pada objeknya yang dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak pemilik properti. Yang kedua, BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya ini dikenakan terhadap semua transaksi properti baik baru maupun lama yang dibeli dari developer atau perorangan.
aspek perpajakan atas properti investasi. PPh atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada penjual perorangan atau badan. PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru baik dari developer maupun perorangan. PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Pajak PPNBM ini hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. PPNBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan. Contoh kasus seperti berikut. PT Intan pada 2008 mengadopsi PSAK 13 untuk mencatat investasi properti dan menggunakan nilai wajar. Pada 31 Desember 2014, aset tetap berbentuk gedung memiliki nilai wajar 1 miliar dan saldo surplus revaluasi sebesar 300 juta. Gedung tersebut mulai 30 Desember disewakan untuk memperoleh pendapatan sewa. Nilai properti investasi berupa gedung pada tanggal penyewaan sebesar 1,2 miliar. Bagaimana implikasi akuntansi dari kebijakan tersebut? Jawabnya, properti tersebut harus direklasifikasi sebagai properti investasi. Dampak dari penyewaan properti tersebut, perusahaan mereklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi. Dilakukan pengukuran nilai aset tetap sampai dengan tanggal relasifikasi. Dilakukan tambahan revaluasi aset tetap, total revaluasi surplus 200 juta ditambah 300 juta sama dengan 500 juta dan dihapuskan ke saldo laba. Ya, cukup sekian prestasi kami. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Terima kasih.